Video ini membahas tentang penerapan Quality Function Deployment dalam menentukan spesifikasi produk kesehatan. Materi yang tercantum dalam video ini saya ambil dari buku yang ditulis oleh Davy pada tahun 2010 tentang Quality Function Deployment and Lean Six Sigma Application in Public Health. Quality Function Deployment sendiri merupakan salah satu metode dalam berpikir sistem yang sifatnya kuantitatif. Jadi dalam penerapan Quality Function Deployment nantinya akan ada banyak angka yang akan kita gunakan untuk menentukan spesifikasi produk yang paling sesuai untuk dikembangkan dalam sebuah pelayanan kesehatan. Quality Function Deployment sendiri sebenarnya tidak hanya bisa digunakan untuk pelayanan saja, tapi juga dalam menentukan spesifikasi produk barang. Seperti yang sudah kita pernah bahas sebelumnya, bahwa Quality Function Deployment akan menghasilkan sebuah matriks yang disebut sebagai Host of Quality. Di dalam Host of Quality sendiri setidaknya akan ada 6 komponen penting yang menunjukkan bagaimana customer demand dari pelanggan kita, atau itu ada di dalam komponen A. Kemudian kita akan tahu seberapa penting atau seberapa tingkat kepentingan dari masing-masing customer demand tadi menurut para pelanggan. Dan kemudian kita juga akan menentukan technical requirement yang harusnya dilakukan untuk dapat memenuhi customer demand tadi, atau itu tercantum dalam komponen C. Sementara itu, setelah kita tahu technical requirement-nya, kita akan bisa membandingkan atau mencari tahu hubungan dari customer demand terhadap technical requirement tadi. Apakah benar technical requirement yang sudah disusun akan dapat memenuhi customer demand yang diinginkan oleh para pelanggan? Itu ada pada komponen D. Selain itu, karena sumber daya yang sangat terbatas dari organisasi, technical requirement yang akan diberikan juga akan dilihat importance-nya. Jadi kita akan menentukan mana dulu atau memprioritaskan mana dulu yang harusnya dilakukan untuk dapat memenuhi customer demand, dan apakah technical requirement tadi akan memiliki daya ungkit untuk memenuhi customer demand yang lainnya. Sementara pada komponen F, yakni relationship, sebenarnya itu adalah yang akan kita cari dalam komponen D. Jadi, komponen F dan komponen D sebenarnya akan kita temukan dalam satu aktivitas yang sama. Kemudian apa saja yang akan kita bahas dalam video ini? Kita akan membahas mulai dari setiap komponen dari Host of Quality tadi. 6 hal dalam Host of Quality tadi akan kita cari tahu atau kita bahas tentang bagaimana aplikasinya sehingga bisa menentukan spesifikasi produk yang dibutuhkan. Komponen A, kita mulai dengan mencari tahu dimensi what dari customer demand-nya. Customer demand dapat diidentifikasi dengan berbagai cara, terutama dengan kegiatan pengambilan data primer. Yang paling umum dilakukan untuk mencari tahu apa yang diinginkan oleh pelanggan adalah kita melakukan survei pasar terhadap apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Di dalam survei terhadap pelanggan ini, kita tidak hanya mencari tahu apa yang mereka butuhkan, tapi kita akan mencari tahu juga tentang bagaimana penilaian mereka terhadap produk yang sudah kita berikan. Sebenarnya, selain metode survei ini, kita juga bisa melakukan metode-metode yang lain yang sifatnya kualitatif, seperti focus group discussion, ataupun juga brainstorming, ataupun juga wawancara. Namun yang perlu diingat, karena QFD ini sifatnya adalah kuantitatif, alias kita akan menggunakan berbagai ukuran angka, maka di dalam pengambilan data primer, setiap responden yang akan kita mintai pendapatnya harus juga dapat kita peroleh nilai angkanya. Tabel yang Anda lihat dalam gambar ini adalah Voice of Customer Table.
Jadi voice of customer table ini menunjukkan dimensi apa saja yang kemungkinan ada di dalam customer demand, mulai dari siapa yang harusnya memberikan pelayanan, apa pelayanan yang dibutuhkan, kapan pelayanan tersebut ingin didapatkan, bagaimana lokasi atau tempat pelaksanaan pelayanan, kenapa hal tersebut dibutuhkan, hingga bagaimana harapan mereka terhadap pelayanan tadi. Setiap dimensi ini sebenarnya akan bisa dapat dikembangkan menjadi beberapa pertanyaan yang Anda butuhkan untuk menyusun sebuah survei terhadap customer demand. Hasil dari Voice of Customer Table, pertanyaan-pertanyaannya digunakan dalam survei pelanggan. Kemudian hasil dari survei pelanggan dapat kita kelompokkan menjadi sebuah spesifikasi produk yang mereka inginkan atau customer demand yang mereka inginkan. Caranya kita bisa menyusun Voice of Customer Tree Diagram. Voice of Customer Tree Diagram ini prinsipnya sama seperti diagram pohon yang sudah pernah kita pelajari, tapi di dalam diagram ini yang kita lakukan adalah mengelompokkan setiap pendapat dari pelanggan tadi terhadap menjadi kategori-kategori spesifikasi produk yang dibutuhkan. Oleh karena itu, saat kita menyusun Voice of Customer Tree Diagram, sebenarnya diagram ini akan membantu kita untuk membuat kategorisasi dari Voice of Customer atau yang disebut sebagai Customer demand menjadi lebih detail, sehingga spesifikasi produk juga akan lebih mudah disusun dalam langkah yang selanjutnya. Dalam penilaian angka yang diberikan, kelompok responden akan diminta untuk memberikan penilaian 1-5 tentang seberapa penting customer demand ini bagi mereka untuk ada di dalam produk yang akan kita tawarkan. Mulai dari 1, sangat rendah tingkat kepentingannya, hingga 5, hal tersebut menjadi sebuah spesifikasi yang sangat penting ada dalam produk kita. Ini adalah contoh dari diagram tree dari Voice of Customer. Jadi kita akan mencari tahu survei-survei tadi, hasil surveinya seperti apa, kita akan kelompokkan menjadi gambar yang di tengah. Jadi setelah survei ternyata kita tahu banyak pendapat tentang information about a service, informasi tentang pelayanan, akses terhadap pelayanan, dan respect dari tenaga kesehatan yang ada. Kemudian kita juga harus tahu sebenarnya apa sih informasi yang dia butuhkan atau bentuk harapan mereka itu sebenarnya seperti apa. Jadi di dalam informasi ternyata mereka inginnya yang easily accessible, jadi yang mudah dapat diperoleh, kemudian juga easy to understand, mudah untuk dipahami. Sementara pada access to service mereka inginnya lokasinya yang nyaman, kemudian lokasinya mudah untuk dicapai, dan selanjutnya. Karena kalau kita tidak membuat Voice of Customer diagram tree seperti ini, kita akan terlewat sebenarnya kondisi produknya yang diinginkan seperti apa. Karena definisi dari setiap customer demand-nya mungkin saja akan berbeda pada setiap responden. Misalnya access to service. Kita sangat paham bahwa akses terhadap pelayanan itu tidak hanya tentang akses fisik, tapi juga bisa berbagai macam hal, akses ekonomi, akses sosial, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita cuma tahu bahwa mereka inginnya akses terhadap pelayanan, tapi kita nggak tahu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan akses terhadap pelayanan tadi, itu akan membuat spesifikasi produk yang kita rancang juga tidak dapat mendetail, tidak operasional. Oleh karena itu, Voice of Customer Tree diagram ini akan membantu kita untuk mencari spesifikasinya menjadi lebih detail. Setelah itu, setiap dari customer need yang sudah mereka sampaikan, kita akan minta untuk mereka memberikan penilaian tentang seberapa penting menurut mereka komponen atau karakteristik ini harus ada dalam produk kita.
mulai nilai 1 sampai 5. Jadi yang ada di dalam angka ini menunjukkan tingkat kepentingan dari setiap karakteristik yang sudah disampaikan oleh pelanggan dalam customer survey. Setelah kita tahu komponen A tadi, selanjutnya kita akan mengolah hasil dari komponen A tadi menjadi komponen B yang isinya adalah customer importance dan juga demand. Setidaknya akan ada 8 hal atau 8 jenis angka yang akan kita olah di sini. Mulai dari customer demand, ini menunjukkan apa saja demand-nya. Tadi kita dapat dari Voice of Customer Tree Diagram. Importance rating juga kita dapatkan dari survei pelanggan, mulai angka 1 sampai 5 dengan skala. Kemudian mereka juga diminta untuk mengisi current performance. Current performance adalah penilaian pelanggan terhadap kondisi yang saat ini ada di dalam pelayanan kita. Jadi mereka harus sudah pernah dulu memanfaatkan pelayanan kita sehingga mereka bisa menilai apakah yang mereka harapkan tadi sudah ada atau belum di dalam pelayanan kita. Jika sudah ada, apa pendapat mereka terhadap pelayanan tadi? Itu yang disebut dengan current performance, atau mungkin juga banyak ukuran yang digunakan dalam current performance ini adalah tingkat kepuasan yang mereka tujukan untuk setiap produk pelayanan yang kita berikan. Dan ini semuanya sebenarnya sudah Anda pelajari sebelumnya. Jadi mulai dari survei pelanggan, survei need dan demand, kemudian survei kepuasan. Selanjutnya adalah kita menentukan improvement target. Improvement target diperoleh dari diskusi dari tim manajemen. Kalau customer demand, importance rating, current performance 1-3 ini kita dapatnya dari survei pasar. Kalau improvement target kita dapatnya dari tim manajemen. Tim manajemen akan diminta untuk memberikan target terhadap pemenuhan customer demand tadi. Jadi satu persatu customer demand akan dianalisis, kemudian mereka bisa menentukan melihat sumber daya yang mereka miliki, jangka waktu pemenuhannya, mereka akan menentukan 1-5 skalanya apakah mungkin dilakukan atau tidak. Kemudian pada kolom yang kelima ada improvement ratio. Kalau yang ini lebih pada membandingkan seberapa sulit customer demand tadi dipenuhi oleh manajemen berdasarkan apa sumber daya yang mereka miliki sekarang. Jadi misalnya kayak tadi, easily accessible. Menurut pelanggan itu sangat penting. Kemudian pelanggan diminta untuk menilai kalau saat ini kondisinya seperti apa di kliniknya. Oh, ternyata dari yang dia bilang harusnya sangat penting, ternyata baru terpenuhi sangat rendah sekali, 1 misalnya. Dengan melihat kondisi yang mereka miliki sekarang, target-targetnya, tim manajemen menentukan harusnya saya bisa memenuhi sampai 4. Atau berarti harus segera terpenuhi, karena kan 4 sangat penting, begitu ya. Nah, dari perbandingan tadi, si tim manajemen akan menentukan berarti untuk memenuhi easily accessible dengan kondisi saya seperti ini dan penilaian yang masih rendah, saya bisa menentukan improvement rasionya berapa. Jadi kemungkinan atau kekuatan yang dimiliki oleh si manajemen untuk memenuhi permintaan tadi. Selanjutnya adalah kita menentukan touch point dan sales point. Ini juga didapatkan dari konsensus dari produsennya, dari tim manajemennya. Di dalam tim manajemen mereka akan menentukan apakah easily accessible tadi, customer demand easily accessible itu merupakan sales point dan touch point atau bukan. Kalau sales point itu berarti kalau itu diperbaiki, itu akan menarik pelanggan untuk menggunakan produk kita. Atau touch point berarti pelanggan akan sangat tahu benar tentang kondisi tadi. Jadi intinya apakah
bisa dilihat oleh pelanggan atau tidak kalau touch point dan sales point, karena ini akan menentukan daya ungkitnya untuk membuat pelanggan potensial untuk memanfaatkan produk. Sementara itu, kalau kita sudah tahu angka-angka tadi, kita bisa menentukan demand weight-nya dan absolute weight-nya. Ini menunjukkan tingkat kepentingan atau prioritas mana dulu yang harusnya di-address atau diperbaiki. Ini adalah contoh perhitungannya. Jadi kolom 1, 2, dan 3, angka ini atau watt-nya Anda akan dapat dari survei pelanggan. 4 dan juga 6 diperoleh dengan konsensus dari tim manajemen. Sementara kolom kelima, improvement ratio, diperoleh dengan membagi improvement target dengan current performance. Kemudian kita bisa tahu demand weight-nya dengan mengalihkan antara importance rating, tingkat kepentingan menurut pelanggan, kemudian dikalikan dengan improvement ratio, dan juga dengan touch point atau sales point-nya. Kalau yang kolom 8 yang terakhir adalah absolute weight, itu cuma menunjukkan persentase dari demand weight terhadap total demand weight-nya. Tabel ini adalah rangkuman saya tentang bagaimana definisi dari masing-masing indikator tadi, angka-angka tadi, dan bagaimana cara memperolehnya. Kalau kita sudah tahu komponen B sampai ke absolute weight tadi, kita akan bisa menentukan tentang technical requirement. Sebenarnya technical requirement ini adalah karakteristik kualitas dari objek yang dapat diukur dan akan membantu untuk mencapai customer demand-nya. Ini adalah semacam respon yang diberikan oleh tim manajemen terhadap permintaan pelanggan tadi. Kalau dia minta harusnya easily accessible, berarti technical requirement-nya adalah bagaimana sebenarnya aktivitas yang dapat dilakukan oleh tim manajemen untuk bisa membuat pelayanannya tadi easily accessible. Caranya adalah dengan melakukan brainstorming. Jadi setiap orang dalam manajemen akan diminta masukannya untuk bagaimana caranya address setiap customer demand tadi, dilakukan brainstorming. Kemudian hasil brainstorming yang sangat beragam tadi tentang ide-ide bagaimana technical requirement yang harus dilakukan akan dibuat lebih sistematis dengan solution and effect diagram. Solution dan effect diagram sendiri, kalau kalian masih ingat causal and effect diagram, atau kita sering dengar ingatnya adalah diagram Ishikawa, itu akan lebih banyak nunjukin tentang isi solusi yang kemungkinan bisa dilakukan dan kemungkinan dampaknya. Kalau Ishikawa dulu kan penyebab-penyebabnya apa saja begitu. Nah, kalau kita sudah tahu solution dan effect, tim selanjutnya juga harusnya melakukan prioritas terhadap solusi tadi. Jadi nggak semuanya akan dilakukan karena sumber daya yang terbatas dalam organisasinya. Prioritas terhadap apa yang harusnya dilakukan ini akan diperoleh dengan melakukan analisis terhadap komponen D yang akan kita bahas selanjutnya. Sementara, ukuran keberhasilan akan banyak dibahas pada komponen E dalam House of Quality. Ini adalah contoh solution and effect diagram. Jadi solution and effect diagram, kita akan bisa mencari tahu bagaimana respon teknisnya dengan cara kita akan melihat pada setiap customer need tadi, customer need yang disampaikan dalam survei pelanggan, solusi yang ditawarkan untuk bisa memenuhi tadi apa saja. Kemudian kalau sudah tahu apa, bagaimana cara melakukannya. Terus menerus demikian pertanyaannya sampai kita bisa tahu operasional yang paling mendasar yang harus dilakukan apa. Nah, setelah how ini dikembangkan, kemudian pengkategoriannya tadi dapat dilakukan dengan tree diagram lagi. Jadi karena kita sudah tahu banyak sekali akan ada solusi-solusi yang muncul dalam diagram
solution and effect, kita bisa mengelompokkan menjadi tree diagram, sama seperti yang kita lakukan sebelumnya pada komponen-komponen yang awal tadi. Tapi yang di sini isinya adalah tentang apa yang harusnya diaddress. Jadi misalnya kayak tadi kan ada tentang respect. Customer demand-nya adalah respect. Dia akan melakukan staff training. Kemudian kita harus tahu apa sih staff training yang harusnya dilakukan, kan bagaimana melakukannya. Tadi kan di solution and effect kan selalu ada pertanyaan how gitu ya. Nah, nanti kita akan mengelompokkan itu pada tingkatan yang terakhir, yang disebut dengan staff training yang bisa memenuhi respect tadi, customer demand yang respect, itu adalah attitudinal skill-nya, communication skill-nya yang harus diperbaiki, seperti itu. Jadi pengembangan ini akan sangat tergantung dari customer demand yang kita temukan. Cuman tidak harus semuanya jumlahnya sama dengan customer demand-nya, karena bisa saja dalam satu solusi itu bisa menyelesaikan beberapa permasalahan sekaligus atau bisa mengadres beberapa customer demand sekaligus. Setelah kita menentukan how pada tingkat kedua dari tree diagram atau yang terakhir sendiri tadi, hasilnya akan dicantumkan pada bagian atap dari house of quality-nya. Jadi, kita akan membuat komponen D yang menunjukkan relationship matrix. Benar tidak kalau misalnya aktivitas tadi dapat mempengaruhi customer demand. Jadi, relationship matrix ini mencari tahu atau memastikan hubungan dari aktivitas rencana solusi dengan apa yang akan kita address dalam customer demand. Untuk dapat menganalisis hubungan, kita juga akan tetap melakukan pendekatan yang kuantitatif. Jadi setiap tim manajemen di dalam setiap anggota dalam tim tadi akan diminta untuk memberikan scoring terhadap seberapa berhubungankah solusi yang mereka susun dengan customer demand yang diminta oleh masyarakat, mulai dari kuat, medium, sampai lemah. Angkanya 1, 3, 9 atau blank atau kosong, tidak usah diisi kalau memang tidak ada hubungannya sama sekali. Ini contohnya. Jadi kalau Anda lihat pada kolom yang pertama sendiri tentang what and how, itu adalah tentang apa saja solusi yang sudah kita temukan dalam solution tree diagram. Jadi ini sudah pada solution tree diagram, apa saja yang bisa kita lakukan, what and how-nya ditulis di situ. Kemudian kita akan lihat juga yang bagian atas di dalam kolom itu adalah apa saja yang harusnya kita lakukan. Jadi what itu tadi adalah customer demand-nya, kemudian yang di atas itu adalah how atau aktivitas solusi yang kita bisa rencanakan tadi. Kemudian kita bisa kasih nilai, misalnya, benarkah attitudinal skill itu akan mempengaruhi easily accessible? Karena tidak ada hubungannya, jadi kita tulis blank. Sementara kalau kita misalnya pakai yang use current location dengan easily accessible, itu kan ada sangat ada hubungannya gitu ya. Kemudian kita akan cari tahu hubungannya seberapa kuat, 1, 3, atau 9. Dia kasih nilai angka 3. Begitu seterusnya. Jadi setiap hal ini tadi akan kita bandingkan satu per satu, lalu kita beri angka 1, 3, 9, atau 0 jika tidak ada hubungannya sama sekali. Kemudian kita akan mengalihkan setiap angka pengaruh ini dengan absolute weight column. Absolute weight ini kita dapatkan dari komponen B yang sudah kita hitung tadi di awal. Jadi easily accessible kita kan tadi sudah tahu bahwa absolute weight-nya adalah 10,6. Easy to understand 24,3. Anda cukup cek angka-angka ini di komponen B tadi. Selanjutnya Anda akan menghitung total weight-nya. Total weight diperoleh dengan mengalihkan angka hubungan ini dengan absolute weight-nya lalu dijumlahkan. Misalnya kita lihat di attitudinal skill ya. Jadi willingness to help dengan attitudinal skill itu setidaknya hubungan pengaruhnya menurut tim adalah 9, berarti sangat berpengaruh sekali.
Sementara absolute weight-nya itu ada 22,9%. Jadi tinggal dikali 9 dikali 22,9. Kemudian attitudinal skill ini juga mempengaruhi pleasant attitude. Jadi 9 juga dikali dengan absolute weight dari pleasant attitude 19,9. Nanti dijumlahkan akan ketemu total weight-nya 385,2. Begitu seterusnya. Setelah itu kita bisa menghitung absolute weight-nya berapa. Jadi kalau absolute weight ini ya kita tinggal jumlahin aja total weight-nya, kemudian kita bisa tahu persentasenya terhadap total weight tadi. Ini beberapa hal yang saya rangkum tentang komponen D yang kita sudah bahas tadi. Nilai kekuatan hubungan kita dapatkan dari konsensus dalam tim dengan membandingkan antara what dan how. Kemudian kita menghitung absolute weight, kita lihat komponen B saja, tidak perlu dihitung lagi. Kemudian total weight dengan mengalihkan lalu menjumlahkan nilai hubungan dan juga absolute weight yang kita sudah dapat dalam komponen B. Selanjutnya adalah komponen E tentang how much target dari technical importance-nya. Kalau yang ini sebenarnya tadi dengan yang tadi kita sudah menemukan total weight-nya, berarti kita sudah tahu prioritas mana solusi yang harus dilakukan. Yang ada di dalam komponen E adalah kita menentukan target dari masing-masing solusi tadi. Ada 3 komponen yang harus kita tentukan dalam penentuan target, yakni target value-nya, kemudian direction dan unit-nya. Kalau target value ini angka-angkanya berapa? Misalnya kita tahu saya akan melaksanakan pelatihan kepada beberapa orang, jadi target value-nya adalah berapa banyak orang. Kemudian kalau direction itu menunjukkan naik atau turunnya. Semakin banyak yang ikut pelatihan semakin bagus, berarti angkanya harusnya direction-nya naik. Atau kalau itu harusnya diturunkan, ya harusnya turun gitu ya. Jadi direction ini akan tergantung dari kondisi dari target value-nya. Nilai positifnya akan seberapa. Kemudian unit ini adalah ukuran dari setiap targetnya. Karena kita harus tahu bahwa nantinya spesifikasi produk yang kita lakukan itu harusnya bisa dievaluasi. Tapi sebenarnya tidak harus semuanya itu ada ukuran angkanya. Pada beberapa kondisi seperti harusnya ada solusi yang diberikan harusnya adalah membuat SOP tentang pelayanan begitu ya. Nah, kalau yang seperti itu kan tidak tentang unitnya berapa banyak SOP yang dihasilkan, tapi apakah SOP pelayanannya sudah ada atau belum, membuatnya sudah dilakukan atau belum. Jadi kita juga harus lihat dari setiap target value-nya. Ini adalah contohnya. Kita tahu tadi dari absolute weight tadi, kita lihat itu komponen D. Kita lihat dari situ ternyata yang paling prioritas untuk dilakukan adalah 28,5. Jadi communication skill itu adalah solusi yang paling prioritas harusnya dilakukan karena dia punya absolute weight yang paling tinggi. Baru kemudian attitudinal skill dan juga clear eligibility, dan yang paling rendah tentang availability-nya terkait jam pelayanan. Jadi itu adalah spesifikasi produknya apa saja yang harus ditambahkan, kemudian mana dulu spesifikasi produk yang harusnya dilakukan bisa dilihat dari absolute weight-nya. Nah, kemudian kita lihat komponen E itu adalah target value-nya. Jadi kalau di sini ada yang tercantum angkanya, ada yang tidak. Misalnya attitudinal skill nggak ada angkanya karena yang kita inginkan adalah kita memberikan pelatihan attitude-nya naik begitu ya. Communication skill kita kasih pelatihan dan dia harusnya naik. Nah, kan itu tentang pelaksanaan pelatihannya saja. Electronic application form-nya itu tentang form-form elektronik yang harusnya ada. Menurut dia, saya bisa mentarget bahwa electronic application form-nya setidaknya aku bisa ada 3. Direction-nya
turun, harusnya tidak terlalu banyak tapi sedikit saja. Ukurannya adalah formnya, karena kan tadi mereka inginnya easily understand. Jadi kalau terlalu banyak electronic application form, mereka tambah bingung. Jadi harusnya lebih sederhana, disederhanain gitu ya. Makanya directionnya turun. Kemudian unitnya, ukuran unitnya adalah formnya dia. Jadi itu yang kita bisa dapatkan dengan membuat melakukan quality function deployment. Host of quality didapatkan dari step-step tadi, komponen-komponen tadi. Kalau kamu mau menggambarkan jadi sebuah rumah, bentuk rumah ya tinggal dimasukkan aja pada setiap komponen-komponen tadi, angka-angka tadi, begitu. Itu yang bisa kita pakai untuk menentukan spesifikasi produk pelayanan kita. Jadi QFD adalah sebuah metode kuantitatif untuk menentukan spesifikasi produk. Dia termasuk dalam berpikir sistem karena tools ini akan membantu kita melihat spesifikasi produk yang harusnya kita buat itu lebih dengan mempertimbangkan banyak hal, tidak hanya customer demand tapi juga kemampuan dari organisasinya.